Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa semester 4 Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan materi Tata Kelola Sekolah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi Tata Kelola Sekolah, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal mengenai konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar dengan teman sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi, dalam hal ini, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi atau pemisahan. Nah, pendidikan inklusi ini beririsan dengan beberapa konsep dan istilah, yaitu pendidikan khusus dan layanan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, sosial, mental, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, di dalam pendidikan khusus ini terdapat penyandang disabilitas, cerdas istimewa, dan bakat istimewa. Nah, apa itu disabilitas? Disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam keterbatasan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sensorik. Sehingga ketika penyandang disabilitas ini berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya memiliki hambatan atau kesulitannya tersendiri. Nah, ragam disabilitas ini meliputi beberapa. Ada disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik. Nah, disabilitas fisik ini meliputi orang-orang yang mengalami kelumpuhan, amputasi, dan orang kecil. Nah, selain itu ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini merupakan orang-orang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Nah, selain itu ada disabilitas mental, yaitu orang-orang yang mengalami seperti bipolar, skizofrenia, depresi, atau gangguan kepribadian. Nah, selain itu ada disabilitas sensorik, yaitu orang-orang yang mengalami tunanetra, tunawicara, dan tunarungu. Kemudian ada cerdas istimewa, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan kognitif atau kecerdasan di atas rata-rata sehingga ketika memproses pembelajaran, mereka ini memproses pembelajaran dengan cepat, memiliki daya ingat yang tinggi, memiliki pemecahan masalah yang baik, dan memiliki kreativitas yang besar. Nah, selain itu, ada bakat istimewa. Bakat istimewa ini merupakan kemampuan alami yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Nah, biasanya orang yang memiliki bakat istimewa ini merupakan orang yang memiliki kecerdasan atau bakat yang sangat tinggi. Selain itu, ada layanan khusus. Layanan khusus ini merupakan pendidikan bagi peserta didik yang bertempat tinggal di daerah yang terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, kemudian masyarakat yang terkena bencana alam, bencana sosial, dan kurang mampu secara ekonomi. Nah, layanan khusus ini diselenggarakan pada pendidikan formal, non-formal maupun informal. Contoh dari layanan khusus yaitu sekolah terbuka, sekolah kecil, sekolah terintegrasi, dan program ADEP. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusi. Dengan ditetapkannya atau diterapkannya pendidikan inklusi di Indonesia, tentunya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, tujuannya yaitu memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan yang kedua, yaitu membantu percepatan program wajib belajar di Indonesia. Tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Tujuan yang keempat, yaitu menciptakan sistem pendidikan di Indonesia yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Dan yang kelima, tujuannya yaitu
untuk memenuhi amanat Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial pendidikan inklusi. Yang pertama, bahwa sekolah reguler harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, dan menerima keanekaragaman. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan kurikulum yang bersifat individual. Yang ketiga, sekolah reguler harus memiliki guru profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang keempat, guru harus memiliki keterampilan dalam mengelola kelas atau mengelola pembelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu guru harus melibatkan dan berkolaborasi dengan orang tua dalam atau selama masa pembelajaran. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, tentunya ada beberapa poin yang harus diperhatikan atau dipersiapkan, yaitu yang pertama, alur penanganan. Yang kedua, modifikasi kurikulum. Yang ketiga, model pembelajaran individual. Yang keempat, manajemen kelas. Dan yang kelima, tata kelola sekolah. Dan di sini, kelompok kami akan membahas dan menguraikan secara lengkap dan detail mengenai materi tata kelola sekolah. Materi yang akan dibahas mencakup yang pertama, peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dalam tata kelola sekolah. Yang kedua, contoh pengimplementasian materi tata kelola sekolah. Yang pertama, mengenai peran sekolah. Poin pertama, guru pendidikan luar biasa, guru umum, dan juga tenaga kependidikan bekerja sama, berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari kebutuhan pembelajaran dan juga partisipasi dari semua peserta didik. Poin yang kedua, peran kepala sekolah, memfasilitasi perubahan sistematik dan memimpin sekolah dalam mengadopsi sikap dan praktik baru. Poin yang ketiga, guru pendidikan luar biasa dan guru umum harus saling menghormati dan mendukung baik secara administratif maupun pengetahuan yang baik untuk memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Peran yang kedua yaitu peran keluarga. Peran orang tua terlibat aktif sebagai anggota tim dari program pendidikan individual. Poin yang kedua yaitu orang tua harus memberikan informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan anak pada saat di rumah, latar belakang perkembangan anak, serta informasi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi pembelajaran pada anak. Poin yang ketiga yaitu orang tua terbuka dalam memberi pendapat mengenai strategi dan pembelajaran yang sedang dilakukan. Poin keempat yaitu orang tua berusaha menghadiri pertemuan untuk memberikan partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan memberi masukan. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Ayat 11 Pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan inklusif itu dapat menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, lembaga rehabilitasi, LSM, bahkan juga masyarakat. Masyarakat itu sangat penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif, mengingat keterlibatan masyarakat dan juga tingkat partisipan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan inklusif tersebut. Kerjasama antara pendidikan inklusif dengan pihak luar itu juga harus dilakukan, karena dengan hal tersebut dapat mengembangkan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Selain itu juga dapat mengembangkan keterampilan dari peserta didik dalam sekolah inklusi tersebut. Masyarakat yang dimaksud di sini itu dapat berupa individu atau kelompok, seperti
masyarakat pemerhati pendidikan, lalu ada masyarakat dunia usaha, dan yang terakhir bisa juga paguyuban dunia usaha. Sebagai contoh itu seperti masyarakat paguyuban usaha. Itu mereka dapat berpartisipasi dengan pendidikan inklusi itu dengan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan mutu dan juga kualitas pendidikan khususnya di pendidikan untuk sekolah khusus. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berkontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan inklusi. Yang pertama, itu dapat dilakukan dengan menjadi mitra pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi. Yang kedua, dapat juga dengan membuka lapangan usaha baru atau sebagai contoh membuka lapangan pekerjaan atau usaha untuk meningkatkan keterampilan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga peserta didik tersebut dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, itu dapat dilakukan dengan mengontrol dan juga memahami akan hak-hak bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, itu dapat dilakukan dengan masyarakat dapat melihat dan juga menganalisis apakah di daerah setempat itu masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum bersekolah. Bentuk nyata dari pelaksanaan penyelenggaraan peserta didik berkebutuhan khusus itu yang pertama, dan memberikan sumbangan finansial atau non-finansial untuk membantu sarana dan prasarana untuk sekolah. Yang kedua, itu dapat dilakukan dengan membuat suasana sekolah itu menjadi aman dan nyaman untuk peserta didik. Yang ketiga, itu dapat dengan membuka lapangan untuk mereka melakukan survei lapangan untuk menyelesaikan studi di sekolah. Hubungan efektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan sekolah berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan yang pertama, itu dengan memperkenalkan sekolah pendidikan inklusif kepada masyarakat. Yang kedua, dapat dilakukan dengan menjadwalkan secara informal untuk berdiskusi mengenai keterampilan dan juga apa yang dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan mengirimkan hasil keterampilan atau hasil dari kreativitas peserta didik berkebutuhan khusus agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dari peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Yang keempat, dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat untuk memperoleh lebih banyak informasi dan juga sumber belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah peran pemerintah. Menurut Odom dan McAvoy tahun 1988, ada 3 landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah moral atau etik, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Peran dan kebijakan pemerintah ini dibagi menjadi 3, yaitu peran dan kebijakan pemerintah pusat, kemudian ada peran dan kebijakan pemerintah provinsi, dan yang ketiga adalah peran dan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota. Peran dan kewajiban pemerintah ini diatur dalam 2 kebijakan, yaitu yang pertama pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusi. Yang pertama adalah mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas adalah terkait penyediaan dana, kemudian penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga penyediaan kurikulum. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusi yang berisikan tentang bantuan profesional dari pemerintah kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi berupa bantuan profesional mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, kemudian ada bantuan modifikasi kurikulum, dan masih banyak yang lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi tata kelola sekolah. Semoga dapat menambah referensi wawasan dalam penerapan pendidikan inklusi pada mata pelajaran ekonomi di sekolah. Demikian penjelasan pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran, dan masukan bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.